Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online matematika bersama saya Ibu Widya Wulandari. Jadi untuk materi hari ini babnya masih sama dengan 3 pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Tapi subbabnya sudah beda dengan subbab di 3 pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kan kita mencari akar-akar persamaan kuadrat, ada cara faktorisasi, ada cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, untuk pertemuan hari ini itu subbabnya ada 2 yang Ibu akan jelaskan. Yang pertama tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat, yang kedua nanti itu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kita bahas yang pertama dulu, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, di sini jenis akar-akar akan bergantung pada nilai B kuadrat dikurang 4AC atau disebut dengan diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. D di sini itu singkatan dari diskriminan, ini rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Jadi untuk mengetahui jenis-jenis akarnya, kita nanti menggunakan rumus diskriminan ini ya. Nah, untuk jenis-jenis akarnya itu ada 3 berdasarkan nilai diskriminan yang nanti kita peroleh. Yang pertama itu jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang sama atau akar kembar. Nah, kalau yang terakhir D-nya kurang dari 0 itu maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan soal ini, nanti kesimpulannya kalian menggunakan keterangan di antara A, B, dan C-nya ini, tergantung nilai diskriminan yang kalian peroleh nanti ketika mengerjakan latihan soal. Nah, untuk contohnya silahkan kita lihat. Yang pertama, selidiki jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita hanya fokus mencari jenis akar-akarnya saja, tidak usah menentukan akar-akarnya, hanya jenis-jenisnya saja. Apakah D-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0, atau D-nya sama dengan 0. Yang bagian A, X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Yang bagian B, X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, penyelesaian yang pertama di sini kita tulis soalnya dulu. X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Ini sudah paham ya, sudah pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Tentukan nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, dan C-nya sama dengan 25. Nah, kemudian kita masukkan rumus diskriminannya. Kita tulis rumus diskriminan yang tadi, itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian kita ganti nilai A, B, dan C-nya sesuai dengan apa yang kita peroleh tadi. Maka B-nya diganti dengan 10 pangkat 2 dikurang 4-nya tetap, A dan C. A-nya 1, C-nya 25, maka 1 dan 25. 10 pangkat 2 itu adalah 100, dikurang 4 kali 1 kali 25 sama dengan 100. 100 kurang 100 hasilnya adalah 0. Maka nilai diskriminannya adalah 0. Jadi kalian lihat lagi ketika nilai D-nya sama dengan 0, keterangannya seperti apa. Nah, maka di sini jadi persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Mempunyai 2 akar sama atau kembar. Ini sesuai dengan yang di jenis-jenis akar yang 3 tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi untuk itu kalian dalam membuat kesimpulan harus menggunakan keterangan sesuai dengan nilai diskriminannya ya. Yang bagian B di sini, X kuadrat ditambah X tambah 3 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 3. Sama, kita tulis lagi nilai rumus diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Setelah itu kita ganti nilai A, B, dan C-nya sesuai dengan yang diperoleh tadi. Maka 1 pangkat 2 dikurang 4-nya tetap, AC, A-nya 1, C-nya 3. Maka 1 dan 3 dituliskan. 1 pangkat 2 tetap 1, dikurang 4 kali 1 kali 3 adalah 12.
maka D sama dengan 1 dikurang 12 itu adalah negatif 11. Nah, kalau kita lihat negatif 11 ini kan kurang dari 0, maka D-nya kurang dari 0. Ketika D-nya kurang dari 0, tadi keterangannya seperti apa yang di jenis-jenis akar tadi, yang di slide sebelumnya. Itu yang kita lihat ya. Jadi, bisa dituliskan persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x tambah 3 sama dengan 0 itu mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Kemudian di sini nomor 2, tentukan nilai K agar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x ditambah 2k dikurang 4 sama dengan 0 mempunyai akar kembar atau sama. Kemudian tentukan akar persamaan kuadrat berikut. Ini ada 2 soal, ada 2 pertanyaan maksudnya. Yang pertama kita harus menentukan nilai K-nya dulu, setelah itu kita tentukan akar-akarnya. Yang pertama, tulis lagi soalnya. Nah, di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan 2K dikurang 4. Jadi C-nya ini diikutkan semua ya, bukan hanya negatif 4-nya saja, tapi seluruhnya 2K dikurang 4. Setelah itu kita bisa lihat nih, kan dia bilang di sini mempunyai akar kembar atau sama. Nah, syarat untuk dia akarnya kembar atau sama itu syaratnya adalah D-nya harus sama dengan 0, karena ketika D sama dengan 0 mempunyai akar kembar atau sama, maka D sama dengan 0. Nah, kemudian ditulis lagi rumus diskriminannya. Di sini B kuadrat dikurang 4AC sama dikurang 4AC. D-nya sama dengan 0 karena kita harus buat dia sama dengan 0 karena keterangannya akarnya kembar. B kuadrat, B-nya 8, maka 8 kuadrat dikurang 4 dikali AC. A-nya adalah 1, C-nya adalah 2K dikurang 4, maka 2K dikurang 4. 0 sama dengan 8 kuadrat 64 dikurang 4 kali 1 adalah 4, 2K kurang 4-nya tetap. Ini juga tetap sama. Nah, ini dikali ke dalam, 4 kali 2K 8K, negatif 4 dikali negatif 16, negatif 4, maka positif 16. Nah, di sini negatif 8K-nya Ibu pindahkan ke ruas kiri. Yang awalnya negatif dia jadi positif. Sama dengan 64 ditambah dengan 16 sama dengan 80. Maka K-nya adalah 10. Jadi seperti itu cara menentukan nilai K-nya. Kemudian ketika K-nya sudah dapat 10, kita ganti nilai K yang di soal ini dengan 10. Jadi kita nanti buat ada persamaan kuadrat yang baru. Jadi karena nilai K sama dengan 10 sehingga persamaan kuadratnya menjadi x kuadrat ditambah 8x tambah 16 sama dengan 0. Perhatikan 16-nya di sini dari mana? Dari K-nya kita ganti dengan 10. 2 kali 10 dikurang 4. 2 kali 10 20 dikurang 4 adalah 16. Maka di sini 16. X kuadrat dengan 8x-nya tetap. X kuadrat tambah 8x-nya tetap. Kemudian kita harus tentukan akar-akarnya. Di sini tulis lagi soalnya, x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 sama dengan 0. Nah, dia akarnya seperti ini, x tambah 4 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini pakai rumus faktorisasi. Sebenarnya bisa ada 2 ya, x tambah 4 dikali x tambah 4. Tapi ini disingkat saja, dipangkatkan 2, bisa juga. Nah, setelah itu pangkat 2-nya hilang. Di sini kan kalau pangkat 2 hilang kan kita di sini akarkan ya di sebelahnya ya, di ruas sebelahnya. Cuman kan kalau akar 0 itu kan tetap 0. Jadi di sini tetap 0 kita tulis dan x-nya sama dengan negatif 4. Jadi akarnya adalah negatif 4 karena ini kan pindah ruas jadi negatif 4. Nah, kemudian lanjut ke sebab yang kedua, yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 itu seperti ini. Ini kita sudah pelajari waktu di rumus ABC ya, menggunakan rumus ABC dalam menentukan akar-akar. Cuma kita gabung kemarin ya, jadi plus minus di sininya, jadi hanya sekali yang kita tulis. Nah, jadi untuk menentukan jika kedua akar ini kita jumlahkan, itu ada rumusnya, x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a. Nah, kalau kita kalikan, jika kedua akar tersebut dikalikan, kita peroleh rumus seperti ini, x1 kali x2 sama dengan c per a. Ini adalah rumusnya. Jadi silakan
hafalin rumusnya untuk mengerjakan latihan soal. Jadi kalau penjumlahan negatif B per A perkalian C per A. Langsung saja kita ke contoh soal. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 0, tentukan nilai A X1 tambah X2, B X1 kali X2, C X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, dan D 1 per X1 dan 1 per X2. Yang pertama dulu, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Ini sudah paham ya, jadi kita lanjut saja. X1 dan X2, tadi rumusnya adalah negatif B per A sama dengan negatifnya tetap, B-nya kita ganti berapa? 4, karena dari soalnya B-nya adalah 4, per A-nya adalah 1 ya dari soalnya ya, A-nya 1, maka 4 per 1 adalah 4, karena di sini negatif jadi negatif. Setelah itu yang bagian B, X1 kali X2, rumusnya adalah C per A sama dengan C-nya adalah negatif 1, maka di sini negatif 1, A-nya adalah 1, jadi negatif 1 per 1 adalah hasilnya negatif 1. Nah, yang bagian C ini kan tidak ada di rumus yang tadi, karena tadi kan fokusnya ke rumus jumlah dan hasil saja. Nah, ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu rumusnya seperti ini. X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurang 2X1 X2. Nah, kenapa seperti ini? Ibu akan jelaskan. Di sini X1 ditambah X2 pangkat 2. Itu kan artinya X1 tambah X2-nya ada 2 kali ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Tapi kalau kita pangkatkan 2 seperti ini artinya 2 kali. Misalnya kayak 5 pangkat 2, itu artinya 5 kali 5. Nah, kalau dalam di SMP, dari SMP kalian sudah memahami ya, untuk perkalian ini itu kita menggunakan perkalian faktor. Jadi X1 kali X1 dulu, kemudian X1 kali X2, kemudian X2 kali X1, kemudian X2 dikali X2. Nah, itu cara manualnya, ada cara cepatnya. Jadi cara cepatnya seperti ini. Sama ya, X1 tambah X2 pangkat 2 ini juga sama. Nah, ketika pangkat 2 seperti ini tuh seperti ini. Perhatikan, X1 pangkat 2 itu peroleh X1 pangkat 2. Setelah itu yang kedua X1 dikali X2 dikali 2, maka diperolehlah 2X1 X2. Setelah itu yang terakhir adalah X2 dipangkatkan 2, maka X2 pangkat 2. Itu cara cepatnya. Setelah itu kan diperoleh nih, kalau X1 tambah X2 pangkat 2 itu rumus penjabarannya adalah X1 pangkat 2 ditambah 2X1 X2 ditambah X2 pangkat 2. Ini Ibu bisa pindahkan. Ibu bisa pindahkan ininya ya. Di sini perhatikan, X1 tambah X2 pangkat 2-nya tetap. Yang 2X1 X2 Ibu pindahkan ke ruas kiri. Yang awalnya positif jadi negatif. Sama dengan, jadi sisa X1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2. Maka di sini X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Sama kan di sini X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Ini dari sini sama dengan X1 tambah X2 pangkat 2 dikurang 2X1 X2. Maka ini. Jadi rumus awalnya ini dari sini. Silakan dipahami lagi. Setelah itu kita lihat, kita nggak perlu lagi cari X1 tambah X2 nya berapa, kan sudah diperoleh tadi. X1 tambah X2 nya adalah negatif 4, maka di sini negatif 4, pangkat 2 nya tetap dikurang, karena di sini 2 ya tetap 2. X1 kali X2 kan sudah kita peroleh tadi negatif 1, maka di sini negatif 1. Jadi kita nggak usah ulang-ulang lagi, kita tinggal masukkan nilai yang sudah kita peroleh tadi tentang X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Setelah itu negatif 4 pangkat 2 16, negatif 2 kali negatif 1 adalah positif 2, 16 tambah 2 adalah 18. Nah, yang terakhir bagian D, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ini sifat pecahannya. Jadi ini materi SD sih kalau pecahan ini. Jadi diingat-ingat lagi tentang pecahan. Itu kan kalau penjumlahan kita harus samakan penyebutnya. Sedangkan ini kan penyebutnya ada X1 dan X2. Jadi caranya adalah X1 kali X2 kita kalikan ya, X1 kali X2. Jadi penyebutnya X1 X2 dan juga penyebutnya X1 X2.
Kemudian untuk isi di atasnya ini kan seperti ini, X1 X2 dibagi dengan X1, maka X1-nya habis ya, sisa X2. X2 dikali 1 adalah X2. Kemudian yang ini lagi, X1 X2 dibagi dengan X2, X2-nya habis, maka sisa X1. X1 dikali 1 X1. Maka bisa dilihat X2 tambah X1 itu bisa dituliskan X1 tambah X2 ya, sama aja ya, per X1 dikali X2. Perlu diingat kalau dalam pecahan, penjumlahan pecahan yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak, maka penyebutnya hanya sekali ditulis X1 dan X2 kali X2, yang pembilangnya X1 tambah X2. Tadi sudah diperoleh X1 tambah X2-nya berapa? Negatif 4, maka negatif 4 per X1-nya, X1 kali X2-nya sudah diperoleh juga negatif 1, maka di sini negatif 1. Negatif 4 dibagi negatif 1 adalah positif 4. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami. Silahkan ditonton dari awal sampai akhir. Jika masih belum paham, silahkan ditonton berulang kali atau bisa japri lewat WA ke ibu jika masih ada kendala dalam memahami materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.